Assalamualaikum. Lanjut yang tadi. Jadi kita udah kenalan, udah ya sedikit alasan sebenarnya belum aku ungkapin ya alasan aku baru lihat, iya ya belum. Aku cuma bilang ya itulah, aku coba pakai dan aku merasa nyaman. Dan aku yakin dengan ketentuan Allah bahwa wanita harus menutup auratnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Jadi alasan aku awalnya tuh dulu kan aku sama sih, aku pakai jilbab, aku senang yang dibantu, dililit-lilit, diputar. Jadi aku pakai sebenarnya awalnya tuh dari aku pengen panjangin jilbab aku. Jadi ini penting nggak ya? Ini sebenarnya bukan mau menyampaikan oh ya kita perlu pakai penutup atau apa, karena aku sebenarnya nggak merasa pantas, karena aku sendiri masih jauh lah, dan memang bukan karena ilmu atau pemahaman yang cukup, cuma nggak tahu kenapa aku kayak ngerasa penting, mungkin ada sesuatu yang bermanfaat, dan aku juga pengen, siapa tahu kan suatu saat mungkin ada kesalahan-kesalahan yang aku sampaikan, dari yang aku sampaikan tuh ada kesalahan-kesalahan ya, aku pengen dimaklumi, juga ingin diberi masukan agar aku dapat memperbaiki dan bisa dapat ilmu baru ya. Jadi ya gini, jadi awalnya tuh aku pengen manjangin jilbab aku, karena aku tuh pernah lagi jalan-jalan gitu ya, biasalah seru-seruan sama anak-anak, tahu-tahu di depan aku ada ibu-ibu muda beberapa gitu, mereka juga lagi jalan santai, lagi ngobrol asik, dan aku posisi ada di belakang mereka. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ya mungkin aku tuh nggak sengaja kok pandangan aku tuh menuju ke arah dari bagian pinggang ke bawah gitu, dan aku lihat sebenarnya kan keren nih si ibu-ibu nih, cantik nih, warnanya bagus, tapi nggak tahu kenapa aku jadi resah gitu. Resah karena yang aku lihat dengan jilbab yang cukup panjang ya, sampai hampir pinggang, kemudian rapih juga, hanya saja aku melihat tidak sengaja, maaf ya ini karena biar jelas saja, jadi aku melihat bagian bokong gitu. Biasa kan kalau wanita jalan, semua orang sih, wanita nggak pria juga pasti otomatis bergoyang ya, bergoyang, walaupun bergoyang yang wajar gitu kan, karena kita kan melangkah gitu. Tapi nggak tahu kenapa di situ kok kayaknya jadi kayak kepikiran yang berarti aku juga gitu ya kalau berjalan gitu, kemudian di belakangku ada yang melihat, itu sepertinya akan terlihat seperti itu gitu. Terus juga sebenarnya terus ada di antara ibu-ibu yang di depan aku itu juga yang cukup rapih itu tidak sengaja garis itu daleman itu tidak sengaja berbayang gitu, makin gelisah dan kayaknya ibu itu nyaman aja, mungkin si ibu belum tersadar dengan apa yang aku lihat gitu. Dan jadi dari situ tuh kayaknya rasanya nggak tenang gitu, kepikiran. Terus juga aku sempet ya memang ada orang yang aku kenal gitu, kami ngobrol gitu nggak sengaja, kan rapi gitu, tapi nggak sengaja kok bagian depannya gitu kayak tertutup tapi membentuk gitu. Nah itu aku pikir sebenarnya biasa aja, tapi nggak tahu hari itu kayak rasa kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Dan teringat karena kan kadang ya pergaulan itu ada orang-orang yang sudah
pergaulannya betul-betul terjaga. Tapi kalau seperti aku pada waktu itu, bahkan sampai sekarang pun masih ya seperti orang kebanyakan gitu. Dan aku pikir seandainya yang di hadapan dia itu bukan aku, bukan perempuan, maksudnya laki-laki, itu sepertinya bagaimana ya dia memandang. Kan ada yang bilang katanya, itu sih kotor aja pikirannya, porno apa mesum. Tapi aku pikir aku kan perempuan nih, memandang itu juga ya nggak berpikir begitu, nggak ke situ, cuma entahlah seperti ada yang risih gitu. Terus aku juga pernah dengar katanya ya mungkin kita atau dengan lawan bicara kita atau siapapun yang di hadapan kita, mungkin insya Allah kita orang-orang yang baik, tapi kita jangan lupa bahwa sejak dahulu gitu setan itu sudah berjanji gitu untuk mencari cara agar kita bisa ya secara tidak langsung mengikuti cara mereka, mengikuti hawa nafsu kita gitu. Bukan tidak mungkin kan, aku dengan mungkin lawan bicaraku, atau siapa tahu kebetulan misalnya laki-laki dan aku berpakaian seperti itu, kemudian aku dan yang ku ajak bicara mungkin baik-baik saja. Tapi dengan kalau kita ingat bagaimana nenek moyangnya setan itu, iblis berjanji akan, bukan tidak mungkin dengan kondisi yang adanya itu setan membisikkan hal-hal yang negatif, yang tadinya orang itu baik menjadi orang yang buruk. Mungkin ada orang yang setelah dibisiki hal-hal yang buruk oleh setan, lalu ia bersikap seperti setan itu, mengikuti nafsunya. Atau ada juga orang yang tidak mengikuti keburukan itu, tapi dia tidak sengaja, karena dia sudah melihat, otomatis terekam di pikirannya, dan otomatis sebenarnya kan anjurannya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, maka kita harus menjaga pandangan kita, mengalihkan pada yang lain. Tapi di kondisi kita sedang berbicara, misalnya berkomunikasi, membicarakan sesuatu gitu, dalam kondisi seperti itu rasanya tidak mudah untuk langsung mengalihkan pandangan, mengalihkan pikiran. Jadi secara tidak langsung apa yang tampak oleh kita itu terekam oleh pikiran kita. Dan di situ ya semoga untuk teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya nasihat-nasihat lain, saya sangat welcome ya. Saya ingin diberi nasihat, diberi masukan, mungkin bisa jadi lebih baik, atau kalau saya salah saya dibenarkan. Jadi bisa apa yang dilihat itu otomatis terekam oleh pikiran kita. Sedangkan setahu aku sebenarnya pernah dengar gitu kan, jadi apa-apa yang ada di pikiran kita itu mempengaruhi diri kita, mempengaruhi bagaimana kita berpikir, ya mempengaruhi keseharian kita. Maka yang terbayang dari kondisi itu yang berarti ketika aku berpakaian seperti itu bukan tidak mungkin secara tidak langsung kami menjadi media dari setan yang memang sudah punya niat dari dulu ya. Dia berjanji untuk bagaimana menyesatkan manusia, untuk pada akhirnya kelak bisa bersama mereka masuk neraka. Nauzubillah. Jadi dari sejak saat itu aku coba pakai jilbab panjang. Itu juga bahkan sampai sekarang ini kesuka. Jadi karena aku tuh orangnya ceria, jadi suka warna-warna cerah. Ini kebetulan aja ini lagi pakai warna ini karena memang ya memang adanya ini, dan kebetulan lagi pakai ini aja gitu. Suka-suka sih, cuma aslinya aku memang seneng banget dengan warna-warna yang cerah gitu, orange, yang pink, yang gitu-gitu, yang memang nggak tahu kayak ngerasa terbawa aja suasana hati gitu ketika cerah itu, jadi lebih ceria gitu.
uh, jadi dari sejak itu aku coba pakai yang panjang, aku pakai panjang. Nggak mudah memang ya, bahkan dari orang-orang sekitar sempat, wah kok ini sih kayaknya kamu kelihatan makin gendut gitu, atau kok nggak modis. Ya memang sebelumnya juga emang nggak modis, cuma mungkin menurut mereka kok jadi lebih gitu kan gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa aku begitu dengar kata-kata orang-orang sekitar seperti itu, yang ada di pikiran aku dan ingatan aku ya tentang kejadian yang tadi, tentang orang yang berjalan di depan aku, juga membayangkan bagaimana aku melihat orang yang aku kenal kemudian dalam kondisi seperti itu, dan tentang apa yang aku pikirkan. Jadi entah kenapa aku jadi kalau melihat orang yang berbaju rapi gitu, panjang, dulu itu kan masih anakku tuh masih usia SD ya, jadi ketika aku antar jemput aku melihat gurunya gitu, ada yang kelihatan rapi, ada yang kelihatan juga tidak rapi, memakai baju panjang. Aku mencoba yang mencontoh yang dia pakai panjang, tapi kelihatannya kesuka dengan apa yang dia pakai, dari segi bentuknya, dari segi warnanya gitu. Terus entah kenapa kalau melihat hal seperti itu kayaknya iya ya aku mau juga ya, kayaknya bagus gitu. Karena aku biasa ya wanita ya, sebenarnya ingin terlihat cantik gitu kan, terutama untuk aku yang belum ya semoga semakin lama semakin Allah beri petunjuk, mungkin apa yang lebih baik, apa yang lebih benar. Jadi dari situ aku coba, ya udah aku pakai ya dengan berbagai macam reaksi orang sekitar, tapi pikirku aku coba aja. Dan kayaknya apalagi kayak soal gemuk itu kayaknya bukan masalah kainnya deh, bukan masalah panjangnya, tapi memang badannya yang perlu dikecilin, terlalu over untuk tinggi aku. Jadi aku coba lah lebih berusaha pengen lebih sehat, karena mungkin maaf ya tanpa mencoba kalau gemuk tuh gini, cuma aku sendiri merasa ketika berat badan itu berlebihan itu rasanya beda, nggak selincah sebelumnya, juga lebih mudah lelah juga ya. Aku ngerasa nggak rapi aja kalau pakai baju, maksudnya memang ada sih orang-orang yang betul besar dan mereka banyak rapi gitu, tapi untuk aku kadang ngerasa aku harus memakai yang sedemikian rupa, pakaian dalam dan lain sebagainya, bagaimana untuk agak rapi. Dan aku ya udah, jadi dari situ memang aku pikir bukan soal panjangnya kain, bukan soal bentuknya kain ini yang menjadikan itu kurang enak dipandang atau kelihatan gemuk, tapi lebih ya aku memang harus menjaga beratku gitu. Juga aku lihat kayaknya nggak bisa ini dong. Nah kalau soal itu sebenarnya aku nggak terlalu ini ya, aku termasuk orang yang cuek dalam berpakaian termasuk orang yang cuek. Cuma aku biasanya modal aku sebagai wanita aku pengen tampil cantik, terutama kalau ada suamiku.